kecil udah lihat mama paduan suara, jadi udah admire dari dulu. Awal-awal ya, tapi habis itu enggak. Soalnya kayak melalui paduan suara ini kita bisa melatih soft skillnya kita. Daripada nggak ngapa-ngapain, ikut aja deh gitu. Itu pasti. Itu kalau dikejar deadline itu pasti. Kata-kata yang dinyanyikan itu menyentuh hati saya sendiri. Jadi kalau saya secara pribadi sih tersentuh dan juga menguatkan iman saya secara pribadi. Boleh share sedikit nggak? Kenapa sih kalian itu mau ikut paduan suara? Yang pasti pertama memang saya suka menyanyi. Saya pikir ada kesempatan untuk melayani dalam bentuk pujian, jadi ikut bergabung dalam tim kur di Surabaya. Sebelumnya juga sudah pernah sih ikut kur waktu zaman kuliah dulu. Waktu pertama kali datang ke Surabaya itu saya itu diajak untuk bergabung dalam tim paduan suara. Nah dari situ saya senang karena mungkin pada dasarnya saya juga suka menyanyi, saya suka mendengarkan musik. Jadi tanpa disadari tiba-tiba saya ada aja di tim kur gitu. Itu berawal dari mama dulu sih. Mama kan dulu tim kur aktif dan lumayan lama ya menjadi tim kur. Terus sejak mungkin agak besar dikit diajak sama mama, ayo ikut gitu. Ya udah mulai dari situ ikut. Kalau aku sih masuk paduan suara pertama pas kecil udah lihat mama paduan suara, jadi udah admire dari dulu, senang melayani, dan itu mereka kayak bersukacita banget begitu. Jadi pas sudah lebih dewasa diajak masuk ke paduan suara, jadi akhirnya ikut. Kalau aku sih awal pertama kali ikut kur itu sebenarnya bukan di gereja Indonesia tapi di gereja Beijing. Pertama kali itu diajak sih sama Ko Brian, Celedi sama Celina. Waktu itu nggak pengen ikut sebenarnya, soalnya emang nggak bisa nyanyi sebenarnya. Terus akhirnya ya udahlah nyoba ikut ya sampai sekarang sih. Jadi ya waktu udah di sana terus pulang ke Indonesia tetap ya ikut kur. Kalau aku jujur disuruh mama sih ikutnya. By the way, merasa dipaksa nggak ya? Awal-awal ya, tapi habis itu enggak. Soalnya kayak melalui paduan suara ini kita bisa melatih soft skillnya kita. Karena aku tinggal di gereja, sejak tinggal di gereja kan diajak tuh sama Diakonis Road ya kalau nggak salah ya. Itu diajak tuh ayo ikut ke sub. Awalnya sih kayak pengen nolak, tapi kayak pengen cari pengalaman juga. Kan nggak pernah juga ikut paduan suara gitu-gitu kecuali di sekolah, tapi mungkin nggak lama juga. Jadi pengen cari pengalaman, terus ya namanya juga pelayanan kan buat Tuhan juga. Kalau Michelle sendiri sih sejak kecil sudah suka musik. Habis itu sudah melihat mama juga yang dari dulu udah pelayanan musik, jadinya juga mau ikut pelayanan kayak mama, pelayanan musik juga. Pertama kali saya ikut ko itu karena diajak sama Ai Priscilla. Pertama kali itu saya ikut itu agak malu ya, karena kan saya juga nggak bisa nyanyi. Terus ya karena lama-lama atau biasa ya akhirnya ya lumayan ikut ko. Kalau dari Kak sendiri sih emang karena sering lihat Cici juga sama mama, sering liatin choir gitu, akhirnya lama-lama kayak terbawa kayak daripada nggak ngapa-ngapain ikut aja deh gitu. Habis itu akhirnya waktu ikut kok ternyata juga emang suka gitu, akhirnya ya sampai hari ini deh pelayanan. Oke, mungkin yang berikutnya nih kita lagi mau share, mungkin kalian bisa berbagi pengalaman selama kalian ikut kur itu. Ada nggak mungkin pengalaman yang kalian berkesan selama kalian ikut yang bisa kalian sharekan untuk saudara-saudari di cabang-cabang lain ya? Pas kita sama-sama satu paduan suara keluar kota untuk pelayanan paduan suara di Banjarmasin. Lalu di sana kita sampai siap-siap bersama berpergian, dan itu semua kayak tambah
terbonding dengan saudara-saudari sekitar kita, dan itu pengalamannya bukan hanya menguatkan yang kita ingin melayani, tapi dengan kita sendiri. Seperti itu sih. Saat latihan itu kadang-kadang kata-kata yang dinyanyikan itu menyentuh hati saya sendiri. Jadi kalau saya secara pribadi sih tersentuh dan juga menguatkan iman saya secara pribadi juga, dan harapannya dengan bisa menyanyikan pujian itu kita juga bisa mewartakan kebenarannya firman Tuhan, lalu juga dapat menguatkan iman dan membangun iman saudara-saudari yang lainnya. Jadi tambah dekat satu sama lain. Misalnya kalau misalnya dari gereja habis pulang kan langsung ya udah nggak kenalan sama yang lain kan. Tapi kalau misalnya mengikuti choir, kita jadi bisa berteman sama satu sama lain dan saling mengenal satu sama lain juga. Bisa berkenalan sama teman-teman yang lain dari kayak Banjarmasin, terus dari yang Bali kayak gitu sih. Ada sih sebenarnya di Solo. Pas itu kita rame-rame liatin paduan suara yang bagus-bagus juga dari cabang-cabang lain, dan kita juga di situ jadi bisa lebih belajar juga. Wow, ternyata banyak banget juga ya paduan suara selain kita juga yang benar-benar ternyata bagus-bagus banget. Jadi ya termotivasi sih. Sebenarnya banyak sekali kesannya ya, terutama kita itu seperti keluarga, dan puji Tuhan dalam tim SUP ini mereka sangat disiplin ya, disiplin mengikuti latihan sehingga makin lama itu makin solid jadinya. Jadi bukan karena suara yang bagus, tapi mungkin karena suasana kekeluargaan yang dibangun itu yang membuat kita itu merasa nyaman berada di tim paduan suara ini ya. Itu terkesan sekali bagi saya, sehingga sayang kalau meninggalkan tim kur ini gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya. Selama ikut kur ada nggak kesulitan nih? Terutama mungkin deadline kalau dikejar-kejar pas lagi latihan online. Itu pasti. Itu kalau dikejar deadline itu pasti. Saat pertama kali pandemi, kita sudah tidak tahu cara latihan bersama-sama. Jadi waktu itu mungkin agak kesulitan untuk melanjutkan aktivitas kita melalui Zoom saja. Tapi setelah itu ya kesusahannya jadi terbiasa. Offline sama online tuh ada kayak positif sama negatifnya sendiri-sendiri sih. Kalau Jessica sendiri merasa online itu menghemat waktu banget. Misalkan kita ada salah gitu, atau misalkan ada yang kurang perfect itu kita masih bisa ulang-ulang terus gitu. Tapi kalau offline itu benar-benar beda banget. Kadang kita juga gugup kan, mungkin ya diliatin banyak orang. Terus belum lagi kadang masih ada yang takut salah, ada yang apa, jadinya tuh jadi kadang itu gimana ya, kayak kurang perfect gitu loh mungkin secara gak langsung. Meskipun kita lelah atau apa, tapi offline itu lebih lebih bagus daripada online. Secara feeling mungkin lebih kerasa ya, karena kan kita di sini diliatin jemaat lain juga gitu, jadi lebih kerasa sih pasti feelnya. Yang cowok-cowok kalau misalnya suaranya merasa jelek, takut nyanyi, nggak apa-apa, ikut aja. Aku dulu juga suaranya jelek kok, ikut aja, pelan-pelan belajar kok. Sebenarnya tergantung masing-masing ya, kayak misalnya kalau misalnya tergerak boleh ikut, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Misalnya kalau misalnya suara saya jelek atau apa, nggak apa-apa, karena kita di kur ini kan bernyanyi untuk Tuhan sebenarnya, bukan untuk manusia. Jadi selama ada ketergerakan boleh deh ikut. Oke, semangat terus ya, tetap memuji Tuhan, dan thank you buat waktunya. God bless.